Perlombaan WBS nasional yang diadakan oleh PAPI dikerjakan tim kerja DPD PAPI Lampung. Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silakan teman-teman bergabung di Facebook saya. Ayo siapkan kopi terenakmu biar dinikmatin sampai habis saat nonton video ini. Perencanaan. Kalau perencanaan bangunan disebut desain, maka perencanaan pelaksanaan konstruksi disebut program. Program proyek tertuang dalam jadwal pelaksanaan, dan uraian pekerjaan dalam jadwal pelaksanaan dibuat dalam bentuk bagian per bagian atau menggunakan metode WBS. Daftar pekerjaan. Apa sih daftar pekerjaan? Daftar pekerjaan data tender adalah BOQ atau Bill of Quantity. Atau kalau Indonesia menyebutnya rencana anggaran biaya atau RAB. RAB disusun oleh konsultan perencana dengan tujuan untuk mencari berapa biaya total pekerjaan proyek. Jadi tujuannya untuk mencari berapa total biaya pekerjaan proyek. Jadi bukan berdasarkan uraian apa yang akan dikerjakan oleh kontraktor. Ya, bukan uraian apa yang dikerjakan oleh kontraktor. Daftar pekerjaan. Daftar pekerjaan RAB tidak selalu sama dengan uraian pekerjaan. Jadi yang satu daftar, yang satu uraian pada jadwal pelaksanaan. Daftar pekerjaan belum tentu sama dengan uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan disusun oleh kontraktor berdasarkan 1. Pola kerja, 2. Metode kerja, dan 3. Strategi kerja kontraktor. Uraian pekerjaan. Langkah awal dalam suatu penyusunan jadwal adalah membuat uraian pekerjaan. Jadi, buat dulu uraian pekerjaannya untuk membuat jadwal. Uraian pekerjaan dibuat dalam bentuk bagian per bagian atau menggunakan metode WBS. Jadi dirinci, dibagi-bagi, di breakdown gitulah ya. Uraian pekerjaan adalah poin penting dalam jadwal proyek. Uraian disusun berdasarkan urutan apa yang akan dikerjakan. Maksudnya ibarat acara, maka uraian pekerjaan seperti rundown acara, yaitu program yang secara sistematis dari suatu acara yang dibatasi durasinya. Atau ibarat peta perjalanan, maka uraian pekerjaan seperti rute, yaitu jalan yang harus dilalui untuk sampai tujuan. Paham ya rute ya? Kapan belok kiri, kapan belok kanan. Nah, atau melalui kota A atau kota B. Nah, itu adalah rute yang harus kita lalui untuk sampai ke tujuan kita. Nah, seperti itulah pemisalan uraian pekerjaan terhadap acara dan peta perjalanan. WBS. Seringkali kita mendengar bahwasanya penyusunan schedule itu harus berdasarkan WBS. Iya, disusun seperti WBS-nya. Sebenarnya apa itu WBS? WBS adalah Work Breakdown Structure, yaitu suatu rincian atau tahapan pekerjaan yang dibuat berdasarkan pola kerja, metode kerja, dan strategi kerja. Itu kata saya, Safriandi. Uraian pekerja dibuat dalam bentuk bagian per bagian atau menggunakan metode WBS. Saya ulangin lagi, biar tujuannya paham bahwasanya bagian per bagian. Ya. Apakah uraian schedule harus sangat rinci? Enggak.
Pada jadwal proyek uraian tidaklah harus sangat rinci. Jadi nggak perlu sampai rinci-rinci banget. Misalnya sampai memasang baut, ya enggak lah. Namun setiap tahapan atau uraian pekerjaan mudah dipahami oleh tim lapangan. Jadi kalau tim lapangan sudah paham, operator udah paham, ya udah, kita nggak perlu sampai breakdown lagi. Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan programnya. Maksudnya begini nih, ini ada pengecoran nih. Pengecoran kita breakdown, jadi begesting, jadi besi, jadi beton. Begesting bisa kita breakdown, besi kita breakdown, beton bisa breakdown, bisa. Saya membreakdown besi saja. Besi kita breakdown jadi fabrikasi, jadi langsir, jadi pemasangan, jadi pengikatan kawatnya, dan seterusnya. Terus fabrikasi bisa di breakdown? Nggak bisa. Fabrikasi di breakdown menjadi potongannya seperti apa, bengkokannya seperti apa, maksudnya potongannya sepanjang apa gitu kan. Nah, kalau fabrikasi itu sudah dipahami oleh operator, maka potong bengkoknya tidak perlu kita breakdown. Jadi cukup sampai fabrikasi. Namun kalau pekerjaan besi ini sudah dipahami bahwasanya dia ada fabrikasi, ada langsir, ada pemasangan, ada ikatan kawat. Nah itu juga nggak perlu karena ini biarlah menjadi bagian operator untuk membreakdownnya. Pada schedule kita cukup berhenti sampai begesting, besi, dan beton. Perlombaan WBS. Berangkat dari keprihatinan yang sering terjadi di lapangan, yaitu jadwal proyek tidak berguna atau tidak menjadi panduan dalam pelaksanaan lapangan. Jadi sebetulnya yang salah yang mana gitulah. Hal tersebut disebabkan tidak sama atau serupanya uraian pekerjaan dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Rupanya uraian pekerjaan ini yang tidak sama dengan apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Karena tidak sama, makanya seringkali tidak berguna. Nah, berangkat dari keprihatinan tersebut, maka kita melakukan perlombaan WBS. Ya, jadi untuk mengasah kemampuan mahasiswa teknik, maka kami dari PAPI Pusat membuat program lomba pembuatan WBS yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPD PAPI Lampung. Tujuan perlombaan WBS. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan umumnya yaitu menjalankan program kerja PAPI tahun 2022. Jadi ini adalah bagian program kerja PAPI pembuat, yaitu perlombaan WBS. Yang berikutnya tujuan khusus, yaitu menumbuh kembangkan motivasi mahasiswa teknik dalam memahami pentingnya standar, prosedur, dan penyusunan uraian pekerjaan. Kedua, kenali daftar kegiatan berdasarkan gambar kerja sebagai acuan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi. Nah, jadi mahasiswa akan kenali daftar kegiatan ya berdasarkan gambar kerja. Dapat menyusun WBS secara rinci yang digunakan untuk penjadwalan proyek. Jadi inilah tujuan khusus dari perlombaan WBS. Peserta lomba. Nah, peserta lombanya siapa aja? Peserta lombanya adalah mahasiswa teknik. Satu kelompok terdiri dari 2. Ini mahasiswa dan mahasiswi tentunya ya. Dan 1 dosen pembimbing. Jadi pesertanya bukan hanya mahasiswa, tapi juga dibimbing oleh dosennya ya. Lomba terbuka untuk tingkat nasional. Bahkan karena Facebook saya ada juga dipantau sama orang Malaysia, Timor Leste, mana tahu dia mau ikut, kita pun terima. Jadi terbuka untuk nasional, kalau ada negara tetangga, ayo ikut, nggak apa-apa ya. Tidak dipungut biaya. Nah ini yang penting, gratis, gitu ya. Jadi benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Hadiah lombanya ada, jadi sebuah piala
uang tunai 2 juta, dan voucher pelatihan PAPI 70%. Jadi yang mahal itu vouchernya ini ya. Jadi voucher ini dapat diskon 70%. Juara 2, piala uang tunai 1 juta dan voucher pelatihan PAPI. Vouchernya berapa buah Pak Andi? 3. 2 mahasiswa, 1 dosen. Juara 3, piala uang tunai 500.000 dan voucher pelatihan PAPI 70%. Kerangka acuan kerja. 1. Peserta mendapatkan data RAB yang volumenya sudah terisi, namun harga satuannya belum ada. Peserta diminta mengisi harga satuan sesuai dengan harga satuan setempat atau lokasi peserta berada. Dimasukin deh biar nanti kita tahu berapa total harganya. Mendapatkan gambar for construction, jadi berupa PDF. Jadi peserta mendapatkan RAB dan gambar sebagai dasar untuk menentukan metode, strategi, pola kerja yang akan di-WBS-kan oleh peserta. Kerangka acuan kerja kedua, peserta juga harus perlu menghitung ulang jika daftar pekerjaannya tidak sama lagi dengan uraian pekerjaan WBS. Jadi kalau misalnya udah nggak sama lagi dengan apa yang ada di RAB, ya perlu dihitung ulang, ya silahkan. Karena kan kita juga sudah beri gambarnya ya. Peserta memberikan kode WBS. Nah, kalau sudah tersusun, ya dikasihlah kode WBS pada setiap uraian pekerjaan. Berikutnya, dengan dasar strategi kerja, peserta ditentukan durasi dan predesesornya. Nah, mungkin ini sangat penting untuk diskusi dengan Ibu atau Bapak dosen ya. Peserta tentukan durasinya bagaimana, predesesornya gimana, sehingga membentuk schedule dan didapat waktu akhir pelaksanaan pekerjaan. Setelah disusun kita tahu, oh ternyata proyeknya sekian lama pelaksanaan konstruksinya ketahuan jadinya ya. Berikutnya, selain schedule, peserta juga bisa membuatkan narasi yang berisikan penjelasan tentang metode, strategi, dan pola kerja yang mereka terapkan atau peserta terapkan sehingga menjadi sebuah schedule. Oke. Ini contoh RAB-nya, jadi RAB-nya kosong harga satuannya. Peserta silakan mengisinya ya, sehingga nanti akan didapat harganya. Kemudian kita juga serahkan gambar untuk untuk menerapkan metode, pola kerja dan strateginya. Jadi kalau ini sudah di-download, ini bisa dibesarkan ya. Saya kasih saran penyelesaian. Saran pertama, kalau ada denah, buatlah beberapa zona. Pembuatan zona ini bagian dari metode kerja. Ya, apakah mau dibagi 2, bagi 3, atau cukup 1 zona, itu menjadi terkait dengan metode yang akan diterapkan. Saya akan sedikit mencontohkan apa yang ada di schedule yang menggunakan metode zona. Ini bukanlah, saya ambil yang lain ya. Ya ini.
Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada zona A, zona B. Zona A terdiri dari beberapa pekerjaan di dalamnya, gitu juga zona B. Ya, ada beberapa zona A, zona B. Dan kalau diperhatikan, dengan membuat beberapa zona ini, ya, kita akan bisa membuat fast track. Dilihat di sini. Jadi tidak harus selesai zona A baru lanjut zona B. Jadi bisa saling berpotongan. Gitu juga di sini. Zona A-nya ini, zona B-nya ini juga zona A ini, zona B-nya ini ya. Jadi itu adalah contoh kalau kita membentuknya beberapa zona. Oke, kita lanjut ya. Saran berikutnya membuat WBS-nya. Jadi ini saran saya kedua. Ini kan ada beton nih, beton, besi beton, bagesting. Ini kita breakdown menjadi kolom, balok dan lantai. Barulah kemudian kolom itu ada besi, bagesting, beton. Balok lantai juga gitu, bagesting, besi, beton atau cor, kemudian bongkar bagesting. Jadi ada dari hal yang ini di breakdown. Ya, sesuai pola kerja pekerjaan beton yang kita terapkan. Kalau diperhatikan di sini volumenya 139,12. Ini juga begitu. Di sini 39, ini 99. Jadi kalau di ini kan sama sih sebetulnya. Bagaimana cara kerjanya atau contohnya? Contohnya seperti ini. Ya, ini misalnya nih ya. Di sini ada lantai 1 yang dimana di RAB-nya hanya beton, besi beton dan bagesting. Ini dia. Lalu di breakdown. Nah, angkanya menjadi kalau kolom jadi begini, kalau balok dan kolom jadi begini. Ini datanya dari mana? Datanya dari gambar. Jadi dihitung ulang. Begitu udah selesai, jadinya seperti ini. Saya buka dulu ya. Jadinya nah ini kalau teman-teman perhatikan di sini adik-adik perhatikan ya. Di sini lantai 1 itu 182 kubik ya kan. Di sini 40 dan di sini mana nih beton ini lantai berapa? Lantai 1 ya. Ini kolomnya 40, terus cornya di sini 56. 56 tambah 40. Kok tidak? Oh, ini ke mezanin yang betul ini nih. Sorry. Nah, ini cornya 51 dan 130. Sehingga total ini adalah sama 182. Ya. Jadi ini dia ya. Dan kalau kita lihatlah di sini berapa sih duitnya? Duitnya 626. Nah, di sini duitnya sama. Ya, walaupun di breakdown tapi duitnya harus sama. Di sini sama ya. Kalau kita lihat berikutnya di lantai 2 misalnya. Lantai 2. Nah, lantai 2 ini dia 600. Mana nih? Nah, ini sudah di breakdown ya, sudah di breakdown menjadi seperti ini. Nih dia 600, ini dia ya. Aslinya kalau kita jumlahkan ini sama ini, besi sama besi, jumlahnya akan sama seperti yang ada di RAB. Nih, jumlahnya adalah 2000 besi ya. Iya, besi menjadi, bukan 2000, 20 ton itu. 16 ton ya. Ini tambah ini 16 ton. Kira-kira gitu ya untuk ininya, untuk penyelesaian pola kerja beton. Loh, kalau itu kan beton Pak Andi. Kalau misalnya baja seperti ini.
Ini misalnya baja nih ya, kita breakdown menjadi material on-site, pabrikasi ya. Nah ini contohnya, saya ambil dulu contohnya. Nah ini BQ baja. Saya buka dulu saya. Ya ini BQ bajanya. Nah, jadi BQ baja ini terdiri dari begini nih, struktur atap dan seterusnya. Lalu kita bilang narasi pembuatan jadwal. Jadi ada narasi yang nanti juga peserta harus buat. Penjelasan umum penyusunan program pelaksanaan pembangunan gedung struktur baja. Jadi ini di breakdown menjadi mendatangkan material, memeriksa, pabrikasi, dan seterusnya ya. Lalu konstruksinya seperti apa? Konstruksinya seperti ini. Uraian pekerjaannya seperti ini ya. Nah ini dia, ada pasang angkur, material on-site, pabrikasi. Untuk teman-teman yang pengen lebih rinci tentang pembahasan ini, bisa melihat video saya nomor 10 ya. Bisa melihat nomor 10. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau dengan dinding, Pak? Pola kerja dinding. Pola kerja dinding, kalau teman-teman perhatikan di sini atau adik-adik perhatikan, di sini ada plesteran. Nah, plesteran ini kita breakdown menjadi plesteran dinding dalam dan plesteran dinding luar. Kenapa di breakdown seperti itu, Pak? Karena cara kerjanya berbeda dinding dalam dan dinding luar. Sementara di RAB tidak ada membuatnya seperti itu. Ya, ini dinding ya. Ini dinding, saya besarkan dulu. Nah, ini ada plesteran halus. Nah, terus plesteran kasar, selesai. Jadi tidak ada bagian luar. Lalu kita membreakdownnya menjadi bagian dalam dan bagian luar. Schedule-nya jadinya seperti ini. Ya, kita ke bawah dulu. Nah, di sini ada pekerjaan dinding dalam. Misalnya lantai 2 lah, 151. Kemudian ditambah ini 215. Kalau 1 ini 56. 156 tambah 215 lah misalnya, itu jadinya adalah berapa nih? Plesteran lantai 5 ya. Oh ini 5 ini. 1218 ditambah 200. Jadinya 1400-an ini dia lantai 5 ya. Jadi ini. Nah, itu untuk membreakdown pekerjaan dinding ya. Lalu setelah itu apa sih yang dikerjakan? Ya saran penyelesaian ya. Nomor 5 adalah memasukkan durasi. Bagaimana menentukan durasi? Bagaimana menentukan predesesor? Ini harus didiskusikan. Jadi makanya kita buat 2 orang untuk saling berdiskusi kenapa ini bisa pilihannya finish to start -1. Nah ini didiskusikan karena bla 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 gitu kan, karena tertentu. Ini juga bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing, kenapa durasinya 4, 2, dan seterusnya ya. Nah itu semua dimasukkan ke dalam narasi. Jadi nanti ada narasi. Ya ini ada salah satu narasi yang pernah saya buat gitu ya. Jadi ada narasinya, atau tadi yang dibaca nih ini ada narasinya. Jadi bukan hanya schedule yang nanti adik-adik berikan,
tapi juga ada penjelasan umum bagaimana penyusunan program kerja. Misalnya ada milestone-nya, ada seterusnya ya. Jadi perhitungan progres, terus penyusunan program, pemasang angkur dan seterusnya ya. Jadi ada narasinya, penjelasannya. Nah, ini juga gini. Ya, ini juga ada penjelasannya. Nah, ini narasi yang juga harus dibuat dan ini mendapatkan penilaian dari tim penilai lomba ya. Oke, saya tutup saja. Lalu agenda lomba. Agenda lomba pendaftaran melalui Google Form. Tanggalnya mulai tanggal 30 sampai 20 Juni. Pengambilan dokumen RAB dan gambar di tanggal 21 dan 24 Juni sampai dengan 24 Juni. Pengumpulan hasil pengumpulannya di tanggal 4 Agustus. Jadi cukup beberapa hari lah ya. Pengumuman kandidat 10 besar pada tanggal 14 Agustus. Jadi 10 hari lah panitia akan memeriksa mana yang menjadi 10 besar. Nah, pemaparan di depan panitia, jadi 10 besar ini akan memberi pemaparan di depan panitia ya pada tanggal 20 Agustus. Pengumuman pemenang lomba di tanggal 21 tahun 2022 ya. Tapi ini semua tentu juga akan disesuaikan waktunya. Ya, kalau misalnya nanti ada perubahan, panitia akan memberitahu perubahan tersebut. Jadi ini masih tentatif, namun inilah yang kita agendakan saat ini. Mudah-mudahan tidak meleset. Ini dia link Google Form-nya. Silakan di pause untuk melihat Google Form ini. Ayo Bapak-bapak, Ibu dosen, ya, mahasiswa-mahasiswinya diikutkan lomba ini sebagai ajang pembuktian bahwa anak didik Ibu, Bapak berkompeten, ya. Ayo para mahasiswa, mahasiswi, harumkan nama kampusmu. Menangkan piala lomba ini. Lomba ini keren loh. Kalau bisa menang, kampusnya juga menjadi kampus yang mahasiswanya juara gitulah ya. Tapi MS Project Ala Safriandi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.